Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita memohon kepada Allah agar nikmat ini menjadi wasilah kita semakin bertakwa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah untuk selalu bisa beramal soleh. Terlebih di sisa waktu bulan Al-Muharram yang tinggal sangat sedikit ini, paling-paling 10 hari ini. Tinggal plus minus 9 hari atau 10 hari gitu. Maka ini kesempatan kita untuk memupuk banyak sekali amal soleh sebelum kita lewat di bulan ini, dan kita akan baru ketemu lagi dengan bulan istimewa di 6 bulan ke depan, yaitu bulan Rajab. Karena apa? Sholat kita di bulan Al-Muharram berbeda dengan sholat kita di bulan Safar, nilai pahalanya. Sedekah kita di bulan Al-Muharram berlipat ganda dibandingkan sedekah kita di bulan Safar nanti. Maka perbanyaklah amal soleh di sisa waktu yang tinggal sedikit ini. Kita sudah dimanjakan 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, bulan-bulan hurum. Nanti kita disuruh istirahat lagi menunggu bulan istimewa di bulan Rajab sambil persiapan bulan Ramadan. Masya Allah. Nah, kita terakhir kemarin untuk tafsir sudah sampai ke Quran surah Al-Kafirun. Kita sudah bacakan tentang keutamaannya, sudah dipraktekkan yaitu qobliyah subuh, ba'da maghrib, kemudian witir. Ini tambahannya adalah menjelang tidur, menjelang tidur, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra, bacalah, inda manamik, Iqra inda manamik, bacalah ketika akan tidur. Qul ya ayyuhal kafirun, thumanam ala khotimatiha, thumanam ala khotimatiha, kemudian tidurlah dalam keadaan kau telah menamatkannya, telah menyelesaikan bacaan Qul ya ayyuhal kafirun. Fa innaha, kata Rasulullah, sesungguhnya dia, bacaan surah Al-Kafirun itu baro'atun minasyirk, akan menghindarkan panjenengan dari kesyirikan. Akan menghindarkan panjenengan dari kesyirikan. Itu keutamaan surah Al-Kafirun di samping 3 yang sudah kita bahas. Jadi sekali lagi Rasulullah bersabda, Iqra inda manamik, bacalah ketika panjenengan hendak tidur, Qul ya ayyuhal kafirun, thumanam ala khotimatiha, kemudian tidurlah dalam keadaan kita sudah menamatkan Qul ya ayyuhal kafirun. Fa innaha, sesungguhnya dia baro'atun minasyirk, akan menghindarkan kita dari kesyirikan. Nah, ini kebutuhan kita yang paling besar nih. Bukanlah Rasulullah diutus ke dunia ini kecuali untuk soal ini kan, soal ini. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Itu tugasnya. Quran surah An-Nahl ayat ke-36. Dan jangan perlu tahu, ayat yang barusan saya bacakan tadi itu An-Nahl 36, salah satu ayat yang diangkat di bab awal kitab tauhid. Di bab awal kitab tauhid. Di Miftahul Jannah sebenarnya dulu udah pernah dibahas sampai bab 3 dulu itu, bertahap. Ada 67 bab sebenarnya, tapi karena berbagai hal putus ketika corona itu, sempat saya ganti dengan yang lain, itu jadi belum lanjut lagi. Jadi ini penting sekali ini, bayangin Rasulullah mengabarkan bacaan kita menjelang tidur dengan Qul ya ayyuhal kafirun, kata Rasulullah, fa innaha baro'atun minasyirk. Ini kebutuhan primer kita ini. Apalah artinya kita punya kekayaan yang luar biasa kalau di bagian ini gagal.
ya kan? Orang punya rumah magrung-magrung, hartanya banyak, ya, mobilnya banyak, tapi kalau di sini gagal, di bagian syirik gagal, ini repot banget. Apalah artinya? Makanya ini diamalkan. Ya. Kemudian Nabi sering membaca surah Al-Kafirun pada awal hari dan malam sebelum tidur. Ya. Hal ini menunjukkan bahwa surah Al-Kafirun merupakan surah penting yang sering dibaca Nabi Muhammad SAW karena berisi baro'ah minasyirk atau pernyataan melepaskan diri dari kesyirikan. Yang berikutnya sebab turunnya surah Al-Kafirun. Para ahli tafsir, ini berarti kumpulan dari ahli tafsir, kumpulan pendapat para ahli tafsir, menceritakan penyebab turunnya surah ini, yaitu orang-orang musyrikin selalu membujuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar menghentikan dakwahnya yang mengajak mereka dakwah kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Jadi sekali lagi tugas besar Nabi itu yaitu mengajak orang agar bertauhid, meninggalkan syirik. Makanya dikatakan dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW plus nabi-nabi yang tidak tersebut sebanyak 124.000. Dengan bisa lihat di dalam Quran surah Al-An'am disebutkan tentang urut-urutan nabi itu. Ayat 84 kalau nggak keliru. Kemudian dalam surah An-Nisa juga disebutkan 13 nama. Di dalam surah Al-An'am disebutkan 18 nama. Itu semuanya visi misinya sama. Makanya sampai dikatakan oleh para ulama itu sesungguhnya para nabi itu bapaknya satu, ibunya yang beda-beda. Maksudnya bagaimana? Bapaknya itu maksudnya ajarannya yang satu itu sama, yaitu tauhid dan meninggalkan syirik. Sama. Adapun ibunya maksudnya syariatnya. Syariatnya berbeda-beda di masing-masing nabi. Contohnya misalnya di zamannya Bani Israel, maka ada syariat tentang tidak boleh mengambil ikan di hari Jumat, hari Sabtu, ya kan? Kan tidak ada di kita, ya kan? Jadi syariatnya berbeda-beda, tetapi bapaknya satu, maunya inti dasar dari dakwahnya adalah ini, yaitu tauhid. Makanya sekali lagi saya sampaikan pada panjenengan, ada pendakwah di Jogja ini yang dari awal sampai akhir dakwahnya cuma tauhid dong, nggak ada yang lain. Gurunya beliau itu, nggak ada yang lain, pokoknya tauhid dong, nggak pernah bahas fikih, nggak pernah. Semuanya bahas tauhid, nggak habis-habis. Masya Allah. Jadi memang itu tugas utama. Makanya kalau kita kembali kepada diri kita masing-masing, kita di dunia ini untuk apa? Yaitu liya'buduni. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Maksud liya'buduni di situ diantaranya adalah mentauhidkan Allah. Jadi tugas kita di dunia ya itu yang paling utama sampai kita meninggal. Enggak macam-macam, adapun kita disuruh bekerja itu hanya sebagai bumbu-bumbu kehidupan dunia yang mau dijalani. Tapi intinya kita mentauhidkan Allah. Jadi seluruh aktivitas kita itu menuju kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemarin sudah saya bagi salah satu kajian yang baru kemarin Mas itu. Itu kan kajian baru tuh, materi itu sebenarnya bagus untuk jenengan agak-agak dihafalin itu. Kalau jenengan nanti disuruh ngisi tiba-tiba sama orang di keluarga Mas, itu materi itu bisa diambil itu. Itu materi yang insya Allah bagus untuk memulai sebuah pemahaman terhadap agama insya Allah. Ya, tentu saja nggak usah 1 jam, diringkes itu kan. Itu 1 jam ceramahnya. Itu tempat baru itu kemarin itu. Tadinya hanya pertemuan yang besar pedukuhan itu, kemudian sebagian besar jamaahnya minta agar ada kajian rutin. Sekarang sebulan 2 kali. Itu Masya Allah untuk ukuran di kampung, gitu. Itu masuk banget loh Mas Deni. Tempatnya itu masuk banget. Tapi masalah semangatnya itu luar biasa. Makanya saya pakai bahasa Jawa tuh itu campur-campur gitu. Karena banyak sesepuhan. Jadi saya bersyukur kenapa? Enggak banyak sesepuhan yang mau belajar begitu tuh, enggak banyak. Kok mereka mau itu berarti ini kemajuan ini. Alhamdulillah barokah. Termasuk Mbah Kaumnya juga mau. Ini kan luar biasa tuh. Mbah Kaum mau loh. Dengerin seperti itu sampai selesai loh. Bahkan beliau termasuk yang mendorong udah adain kajian gitu. Yang merasa bahwa daripada saya tidak bisa mengajarkan sendiri gitu, mendingan mendatangkan orang sajalah gitu. Itu kan bagus itu. Enggak semua Mbah Kaum seperti itu loh. Biasanya malahan begini. Ini
Ini yang terjadi sebaliknya. Dua mbah kaum loh itu padahal. Waktu saya datang di acara intinya itu acara kajian umumnya itu 2 orang yang datang. Insya Allah itu dibukakan atas berkah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian orang-orang musyrikin melakukan segala cara seperti menawarkan harta dan kedudukan penting kepada Nabi Muhammad SAW. Biasa nyogoknya nganggo dunia. Jangan hati-hati kalau disogok dengan dunia. Nabi aja nih dicoba untuk disogok dengan dunia, yaitu dengan segala sesuatu yang terkait dengan keindahan dunia, menawarkan harta, kedudukan demi untuk meninggalkan tauhid. Berarti Bapak-bapak sedoyo, kalau kita mencari dunia ini bentuknya entah pekerjaan atau apapun kok sampai menggadaikan tauhid kita, jangan. Rasulullah pernah ditawarin, bukan cuma kita ngelamar, Rasulullah ditawarin itu semua. Rasulullah nggak mau. Kenapa? Karena harta terpenting kita tuh ya itu tauhid. Jangan bekerja dimanapun dalam situasi seperti apapun, maka harta termahal kita itu adalah tauhid. Maka Rasulullah nggak mau. Bahkan Nabi Muhammad SAW ditawari perempuan, pecinta perempuan. Kalau ya ditawari perempuan tercantik itu pasti mau. Rasulullah nggak mau oleh orang-orang musyrik. Namun Nabi tetap menolak permintaan mereka. Jadi semua bentuk tawaran yang istilahnya pol-polannya dunia. Bagaimana coba? Kue hingga di rojo. Kamu yang punya harta paling banyak, semuanya kasih upeti kepadamu. Dipilihkan wanita tercantik untuk jadi istrimu. Tetap Rasulullah menolak. Karena apa? Karena suruh berhenti terhadap dakwah tauhid. Tapi kalimat tauhid kemarin sempat disoal kan? Ya kan? Kalimat tauhidnya disoal kemarin itu kan. Ya ini karena zaman. Padahal dengan itu kita akan meninggal insya Allah. Kemudian orang-orang musyrikin akhirnya memberikan penawaran lain kepada Nabi Muhammad SAW. Ini bentuk tawarannya itu mereka tuh mikir banget bagaimana caranya supaya Rasulullah itu mau meninggalkan dakwah tauhid. Yaitu mereka mengajak Nabi SAW untuk menyembah Tuhan mereka selama setahun saja. Selama setahun saja. Nanti gantian. Mereka menyembah Allah 1 tahun saja. Gantian begitu. Bahkan di dalam riwayat lain dikatakan, wis pisan we. Baru terus aku terus nyembah Gusti Allah terus. Itu penawarannya seperti itu. Masuk akal enggak? Kan masuk akal banget, adil. Wis to kowe iki nyembah sesembahanku setahun, aku setahun. Ning ora ya wis aku kowe pisan we. Rasa bola-balik pisan we kowe nyembah sesembahanku baru aku nyembah Gusti Allah terus. Coba kalau kita orang yang berkebutuhan, jenengan dakwah sendirian, belum banyak orang waktu itu, ya kan? Kemudian di tengah-tengah masyarakat seperti itu, ada tawaran begitu, jenengan mungkin mikir, wah iya sebentar kuwi lah kalau nyembah Gusti Allah baru kuwi, itu kan sempat kepikir seperti itu kira-kira kan, tapi Rasulullah tidak. Setelah itu giliran mereka menyembah Tuhannya Nabi selama 1 tahun berikutnya. Kemudian Allah memerintahkan Nabi untuk menolak penawaran tersebut. Langsung dari Allah perintahnya. Allah menurunkan surah Al-Kafirun sebagai bentuk tegas penolakan Nabi terhadap ajakan mereka. Jadi ini diantara sejarah turunnya Quran surah Al-Kafirun. Jadi sekali lagi ini faedahnya, kalau jenengan mendapatkan penawaran dunia atau melakukan dunia yang harus menggadaikan tauhid, itu jangan gitu. Bekerja di sebuah tempat yang dengan pekerjaan itu jenengan harus menanggalkan tauhid panjenengan, atau terganggu tauhid panjenengan, atau terganggu sholat panjenengan, jangan. Di antara yang saya minta kepada Allah ini bapak-bapak semuanya, di antara yang saya minta kepada Allah, ya Allah jangan kau hinakan aku untuk urusan akhiratku dengan urusan duniaku. Ini salah satu yang saya minta kepada Allah. Saya tidak ingin dihinakan oleh Allah karena kebutuhan dunia, kemudian menanggalkan urusan akhirat kita. Contoh misalnya guru-guru suatu pekerjaan yang saya harus telat sholatnya, nggak mau, ya kan? Guru-guru sebuah pekerjaan, saya harus asarnya misalnya jam 5 misalnya, nggak mau lah, jangan yang seperti itu. Ya kan? Karena apa? Itu kita tuh hidup ya untuk itu, dan hidup untuk itu tujuannya loh, kemudian ditanggalkan kan ya iman-iman banget.
Kemudian usaha yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin untuk menghentikan dakwah tauhid sangatlah gigih. Ini faedahnya apa? Kalau mereka mengajak kekufuran saja sangat gigih, kita mengajak tauhid masa nggak gigih? Paham maksud saya ini? Ya enggak? Mereka tuh gigih banget sampai segitunya loh. Mau mengorbankan hartanya, mengorbankan kedudukannya. Sudah diraja kowe, bayangin. Ya kan? Kemudian mengorbankan wanita paling cantik di negeri itu. Demi untuk apa? Mengeluarkan orang dari ketauhidan. Lah kalau mereka saja gigih banget, masa iya kita nggak segigih mereka? Untuk menuju neraka saja segigih itu maksudnya. Masa iya kita menuju surga nggak gigih? Kan ya lucu gitu. Ya enggak? Ini penting. Kalimat-kalimatnya Masya Allah. Ya. Bahkan mereka rela bertauhid selama setahun. Rela nyembah Gusti Allah selama setahun. Penawaran pertama. Luar biasa tuh. Seandainya Nabi menyembah Tuhan-Tuhan mereka sebentar saja, ya, tentu saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah terjerumus ke dalam kesyirikan sehinggalah rusak tauhidnya. Jadi sekali saja jenengan tidak mentauhidkan Allah, menyembah kepada selain Allah, kemudian jenengan mati, ya sudah selesai. Itu yang dikatakan bahwa innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, surah An-Nisa ayat 48. Innallaha sesungguhnya Allah la yaghfiru tidak mengampuni ayyushraka bih, dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sementara Allah bisa mengampuni dosa apa saja, lima yasha yang Allah kehendaki. Kalau misalnya berzina naudzubillah mati masih bisa diampuni oleh Allah. Masih bisa. Di bawah kehendaknya Allah maksudnya. Allah masih bisa berkehendak tak ampuni kowe. Itu bisa. Orang dalam kondisi lagi mencuri ditembak Pak polisi mati. Itu apakah langsung masuk neraka? Belum tentu. Seorang pelacur sedang berzina, mati. Bayangin, dua-duanya mati nih, suami orang lagi berzina ini mati. Apakah langsung masuk neraka jahanam? Belum tentu. Allah masih bisa ampuni, tapi tidak dengan syirik. Kalau kita mati bawa syirik, maka Allah sudah menyatakan dengan jelas, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah ya akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sementara Allah bisa mengampuni apa saja selain syirik di bawah kehendaknya Allah. Kalau Allah mau diampuni. Gitu. Nah makanya kalau orang sudah mati dalam kesyirikan kita nggak boleh doain kan. Begitu orang pasti dia mati dalam kesyirikan, udah nggak boleh didoakan. Sebagaimana Rasulullah mau mendoakan Abu Thalib, ya kan, karena saking sayangnya pamannya yang sangat sayang sama Nabi Muhammad SAW, tapi terketahuilah akhirnya meninggal di dalam kesyirikan. Maka ketika Rasulullah hendak mendoakan, langsung turun ayat, tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun untuk orang-orang yang sudah jelas kepadanya datang kesyirikan dan dia menggunakan kesyirikan itu di dalam praktek kehidupannya, kemudian mati dengannya. Itu sudah nggak pantas lagi. Makanya ini luar biasa. Tahu nggak ketika Abu Thalib meninggal itu, Ali bin Abi Thalib anaknya dipanggil oleh Rasulullah, disuruh menguburkan. Jawabannya Ali bin Abi Thalib apa? Ini sadis banget jawabannya kalau dihitung sebagai ayah dan bapak. Dia mengatakan, laki-laki yang syirik itu, laki-laki yang buruk itu saya suruh kuburkan. Jawabannya anaknya loh itu. Tapi kemudian Rasulullah perintahkan untuk tetap dikuburkan. Saking tidak terhormatnya mati dalam kondisi membawa kesyirikan, subhanallah. Subhanallah. Makanya ini harta termahal kita. Jangan punya problematika apapun silahkan, tapi jangan sampai mempengaruhi ketauhidan kita. Hanya gara-gara kita punya problematika yang sedemikian dahsyat, kemudian kita menanggalkan kepercayaan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah, permintaan kita kepada Allah, harapan kita kepada Allah. Itu jangan. Bayangin kemarin ada kejadian mahasiswa memburu mahasiswa ya. Saya sempat lewat di beranda itu, di YouTube itu. Subhanallah. Gara-gara apa? Gara-gara utang itu pinjol dan lain sebagainya itu kan, saking mumetnya nggak punya solusi, adik kelasnya dibunuh, subhanallah. Nah, itu kan udah luar biasa. Yaitu contoh-contoh orang yang hopeless, orang yang putus asa. Nah, orang hopeless ini biasanya orang yang nggak dekat sama Allah tetap. Karena kedekatan kita kepada Allah itu akan membuat kita tabah. Sebagaimana doa kita, ya, wa minal yakin matuhawinu bihi alaina masaiba dunya. Ya Allah, berikan kepada saya keyakinan, tauhid maksudnya, yang dengan keyakinan itu saya menjadi mudah menghadapi soal-soal dunia. Adalah benar kita nggak ingin terhina di dunia karena berbagai macam soal. Iya,
Setiap kita pasti pengen seperti itu. Nek iso sugi, ya enggak? Nek iso sugi, milih sugi. Sugi bersyukur. Jangan pilih mana coba? Miskin bersabar apa sugi bersyukur? Milih nanti. Kan milih sugi bersyukur toh. Dan para ulama menyebut memang yang afdol itu lebih afdol kaya bersyukur dibandingkan miskin bersabar. Lebih afdol itu. Ketika ditanyakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, nah, terus kami yang miskin bagaimana ya Rasulullah? Diberi amalan. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Diamalkan sekian waktu. Orang kaya berbisik-bisik itu, ngamal ke apa tuh? Itu loh dari Rasulullah untuk mengganti mengejar karena kita kaya mereka miskin. Yang kaya mengamalkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kata Rasulullah, itu di bawah kehendaknya Allah. Kita nggak bisa kejar. Sebagaimana orang yang berumur panjang dalam kebaikan, itu terbaik. Itu terbaik. Berumur panjang di dalam kebaikan, itu terbaik. Tapi kan itu kan kehendaknya Allah, kita nggak bisa apa-apa. Maka kita pokoknya memaksimalkan saja waktu yang kita miliki, terus-terusan kita kejar untuk amal soleh. Nah itu. Kemudian, Nabi tidak mau berkompromi. Nih kalimat ini juga penting. Nabi tidak mau berkompromi. Dalam hal masalah tauhid, kita nggak berkompromi. Makanya kalimat yang turun kan keras toh ini. Ini ayat yang keras sekali. Rasulullah biasanya lembut banget. Ini langsung jelas kan. Qul ya ayyuhal kafirun. Oh, jelas banget itu. Katakan wahai orang-orang kafir. Sama jaki bahaya itu. Oh, kowe iki wong kafir. Isti keplaki wong gitu kan. Nah, ini bahkan ayatnya pun seperti itu. Biasanya, ini saya dikatakan, biasanya Nabi menggunakan kata-kata yang lembut untuk mengambil hati dan menolak ajakan orang-orang musyrikin. Asalnya kita tuh bil hikmah. Asalnya kalau kita nggak setuju pun menolaknya dengan lembut, mencari kalimat terbaik, jangan kasar, jangan menusuk, ya kan. Namun karena surah ini berkaitan dengan hal tauhid dan syirik, Nabi menolak ajakan mereka dengan sikap dan ucapan yang tegas melalui ayat-ayat dalam surah Al-Kafirun ini. Yaitu, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, ini perintah dari Allah, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ini kan batasannya jelas sekali. Cara bahasa kita sekarang, agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Ini toleransi yang paling bagus. Saya kasih judul itu di YouTube itu, surat yang paling pas untuk menerjemahkan tentang toleransi. Ini toleransi terbaik, ya jelas Allah sudah kasihkan gambaran. Penjelasan ayat terkait dengan surah Al-Kafirun. Nabi SAW mengulang dua pernyataan yang kurang lebih bermakna sama, yaitu ayat keempat dan ayat kedua. Qul ya ayyuhal kafirun. Yang pertama, la a'budu ma ta'budun. Yang keempat, wala ana abidum ma abattum. Ini kan sebenarnya redaksinya sama itu. Namun para ulama berbeda pendapat tentang alasan pengulangan tersebut. Sebagaimana yang disebutkan Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Sebagian ulama menyatakan bahwa ayat kedua yaitu la a'budu ma ta'budun berkaitan dengan perkara yang telah lalu. Ini cara kita melihat keterangan ayat. Jadi sebagian berpendapat ini kan redaksinya kan sama tentang masalah tidak menyembah kepada apa yang mereka sembah. Demikian juga mereka juga nggak menyembah apa yang kita sembah sesungguhnya. Maka untuk kalimat yang di ayat kedua la a'budu ma ta'budun berkaitan dengan perkara yang telah lalu, bahwa di masa lalu pun kami nggak pernah menyembah apa yang kalian sembah. Sedangkan ayat keempat wala ana abidum ma'abatum berkaitan dengan masa depan. Berarti pernyataan jelas. Mbok sing wingi, sing saiki, sing sesuk ora mungkin saya itu nyembah selain Allah. Itu maksudnya. Berarti sampai kita ketemu ajal ya sudah. Kita hanya menyembah kepada Allah saja. Baik yang lalu, baik yang sekarang, baik yang akan datang, totalitas kita hanya menyembah Allah saja.
anak kita, istri kita, generasi setelah kita yang kita mintakan kepada Allah kan itu. Makanya Nabi Ibrahim berdoa apa? Wajnubni wa baniya ana a'budal asnam. Ya Allah, jadikan saya dan keturunan saya terhindar dari penyembahan terhadap berhala. Ini doa yang para ulama kalau baca doa ini pasti menangis. Karena para orang menyebut siapa yang merasa aman ba'da Ibrahim. Itu ayat itu tuh. Yaitu wajnubni wa baniya anak budal asnam. Ya Allah, jadikan aku dan seluruh keturunanku itu terhindar dari penyembahan terhadap berhala. Bayangin. Ini sebagaimana saya ulang-ulang. Ini Ibrahim alaihissalam itu minta doa gitu loh. Doanya begitu loh Ibrahim alaihissalam. Makanya dikatakan siapa yang merasa aman dengan penyembahan kepada selain Allah. Setelah Ibrahim berdoa seperti itu. Kenapa? Ibrahim itu bapaknya tauhid maksudnya. Bapaknya tauhid yang stok tauhidnya paling banyak saja masih berdoa begitu. Wong sugih untuk 100 keturunan isi berdoa, ya Allah jangan jadikan saya miskin, itu loh maksudnya. Paham nggak? Wong sugih banget. Wis pokoknya 100 keturunan rantek kira-kira. Dia masih berdoa, ya Allah jangan jadikan saya dan keturunan saya miskin. Nek saya yang berdoa patut gitu. Ya enggak? Nek sing sugih wae isi berdoa kaya ngono, ya saya masa enggak yang miskin. Itu maksudnya. Paham enggak? Nek Ibrahim wae yang stok tauhidnya sugih banget. Bapaknya tauhid, bayangin. Sampai Rasulullah suruh mengikuti ajarannya saja masih berdoa wajnubni wa baniya anak budal asnam. Hafal enggak nih doanya? Ya harus dihafal itu. Wajnubni wa baniya anak budal asnam. Itu di ayat nomor berapa ya? Saya kok lupa. Wa id qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Itu aja gitu. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Jadi sangat jelas gini, ini pernyataan yang sangat jelas di dalam ayat-ayat ini bahwa penegasan kita tuh baro'atun minasyirk, betul. Maka kita doa-doa terkait dengan terhindar dari kesyirikan itu dihafal semua tuh. Jangan mengentengkan persoalan ini maksudnya itu. Sebagaimana saya sampaikan, begitu banyak orang yang niatnya jalan-jalan ke tempat yang di situ banyak patungnya, ke sebuah candi misalnya. Ini terbukti waktu saya masih kecil begitu kok. SD dulu kan selalu dari Cilacap itu dulu selalu ada piknikan, salah satunya dan waktu itu memang ada Tatoyur yang mengatakan, keyakinan mengatakan kalau bisa pegang patung ini maka saya sukses, kan gitu. Ya enggak? Maka waktu itu berebut anak-anak. Ya kan, itu sebenarnya penanaman terhadap kesyirikan sejak kecil itu. Dan kalau jangan lakukan, yakin. Jangan tadinya cuma coba-coba nih. Mung dolanan gitu toh. Coba tak nyekel. Begitu jangan nyekel tenan, nanti ditimbul di dalam hati. Aku bisa nyekel lagi, berarti aku insya Allah sukses sih. Itu akan seperti itu. Bayangkan, berangkatnya wisata, pulangnya membawa kesyirikan. Nek tengah-tengah jalan mati tabrakan, itu mati syirik itu. Bayangin. Makanya wajnubni wa baniya anak. Bukan cuma kita keturunan kita. Doa itu tadi itu di antara yang disebut oleh para ulama, fikih berdoa itu menyelamatkan diri sendiri dulu. Wajnubni, ya Allah hindarkan aku, jauhkan aku, kata Ibrahim. Baru wa baniya anak budal asnam, dan seluruh keturunanku dari penyembahan kepada asnam, penyembahan kepada berhala. Maka jenengan kalau berdoa ya selamat diri sendiri dulu. Jangan seperti lilin yang menerangi kemudian hancur dirinya. Kayak saya kayak gini penceramah begini nih. Saya menyampaikan ke jenengan, kalau saya nggak mengamalkan ilmu saya bodoh gitu. Ya kan? Saya menyampaikan apa kepada jenengan. Kemudian saya sendiri nggak mengamalkan. Itu kekeliruan yang sangat fatal, bahkan langsung dicap bisa jadi penduduk neraka jahanam. Ya, makanya pendakwah itu sesungguhnya dakwah seperti ini ya pertama dakwah pada diri sendiri, sebagaimana doanya Ibrahim, wajnubni wa baniya anak budal asnam. Jangan sekali-kali jenengan jadi pahlawan tapi jenengan sendiri hancur. Itu bukan syariat Islam yang seperti itu. Kemudian dengan ayat ini Nabi ingin mengatakan kepada orang-orang kafir ini secara tegas, aku tidak pernah menyembah apa yang kalian sembah dan aku
tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Jadi bersih. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa Nabi mengulanginya 2 kali karena tawaran tersebut datang lebih dari 2 kali, berulang kali. Tawaran itu datang berulang kali, maka disebutkan 2 kali. Sebagian pendapat seperti itu. Imam Al-Qurtubi menyebutkan perbedaan pendapat tentang tafsiran ma pada kalimat la a'budu ma ta'budun wala ana abidu ma abattum. Ma pada ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya, pada tafsiran sebelumnya, ma dalam ayat tersebut adalah ma al-mausula. Maksudnya bagaimana? Sehingga maknanya adalah aku tidak pernah menyembah apa yang kalian sembah. Al-mausula itu menunjukkan aku tuh nggak pernah menyembah apa yang kalian sembah. Sebagian yang lain berpendapat bahwa ma pada ayat ini adalah ayat sebelumnya adalah ma al-masdariyah. Sehingga maknanya adalah aku tidak akan pernah menyembah sebagaimana cara beribadah kalian. Jadi ini 2 pendapat para ulama dan dua-duanya saya kira benar. Hal ini karena mereka beribadah dengan cara syirik meskipun mereka mengaku menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi cara beribadah mereka salah karena menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini loh. Banyak orang yang merasa menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak. Tetapi tata cara mereka merujuk kepada kesyirikan. Kalau disebut terlalu banyak. Dalam rangka apa? Memberi sesajian kepada yang dianggap menguasai laut supaya laut tenang, tidak bikin masalah. Kan kira-kira itu judulnya, ya enggak sih? Ya enggak, di sini ya enggak gitu enggak. Intinya bagaimana supaya laut tunduk sama dia dengan memberikan sesajian kepada yang dianggap penguasa laut. Ya kan? Kenapa mereka? Saya enggak menyembah makhluk yang menguasai laut kok, saya menyembah Allah kok. Ini kan dikatakan mereka mengakunya menyembah Allah kan, tetapi tata cara mereka, sebutkan ini, tata cara mereka di dalam beribadah, tata cara kesyirikan, yang artinya dia melakukan kesyirikan. Di sini dikatakan jelas, aku tidak akan menyembah sebagaimana tata cara ibadah kalian. Hal itu karena mereka beribadah dengan cara syirik meskipun mereka mengakunya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Dan di akhir ayat dikatakan lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Sekarang di penjelasan ayatnya. Ayat ini merupakan dalil bahwa agama tauhid dan kesyirikan tidak mungkin bergabung dan tidak mungkin pula 2 hal itu disamakan. Mustahil orang bertauhid akan bisa bersatu dengan orang yang syirik, itu mustahil. Nggak mungkin jenengan mau ngaji tauhid kok koncoan reket karo dukun, mustahil. Mustahil, karena mereka memang saling bertentangan. Ayat ini merupakan dalil bahwa agama tauhid dan kesyirikan sekali lagi tidak mungkin bergabung. Inilah bantahan yang sangat tegas kepada orang-orang liberal atau penganut pluralisme. Nah, ini orang pluralisme liberal kan banyak yang mengatakan semua agama itu sama. Ini di sini jelas banget ini. Beto, awalnya wis kul ya ayyuhal kafirun. Wis beto banget. Ya kan, udah beda sekali. Jangan pernah menyamakan antara agama tauhid dengan selain Islam. Berdalil dengan Quran surah Al-Baqarah. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Itu jadi dalil itu bahwa agama sama. Dikatakan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Sobiin, orang-orang penyembah api dan sebagainya, itu kalian itu semuanya itu akan selamat jikalau tidak berbuat hal-hal yang buruk, gitu kan, dan yang semisal itu. Kalian nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Ini jadi dalil. Padahal maksudnya di zamannya. Di zaman Nabi Isa, ya ikutin Nabi Isa di zaman Nabi Isa. Di zaman Nabi Musa, ya ikut syariatnya Musa. Tapi ketika datang Rasulullah SAW, semua itu terhapus. Harus ikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu maksudnya. Dalil itu yang menjadikan mereka beralasan bahwa agama sama. Mereka memahami ayat ini secara terbalik, orang-orang liberal. Karena menganggap ayat ini menunjukkan Islam mengakui kebenaran agama lain. Seolah-olah begini maksudnya. Jangan harus hati-hati, jangan kebalik-balik. Orang liberal kan mengatakan, yowis agamamu, ya agamamu. Seolah-olah Rasul mengatakan, yowis ben. Baik agamamu, baik ben. Itu maksudnya, paham nggak? Paham nggak? Seolah-olah Rasulullah membenarkan agama mereka itu.
Ini yang dipahami oleh orang-orang liberal yang sengaja memang memajukan Islam. Wah, itu Rasulullah aja mengakui agamamu ya agamamu. Ya wis, kuwi agamamu ya agamaku ya agamaku. Seolah-olah orang mengatakan yo ben wis kon. Nganggo agamaku yo ben wae. Padahal di awal ayat katakan Qul ya ayyuhal kafirun. Itu kan pembeda yang sangat jelas di ayat 1. Ya enggak? Bahwa di belakang penjelasan itu menegaskan yang saya katakan toleransi itulah. Toleransi terbaik itu ya di ayat ini nih, udah. Ya wis nek ora gelem menerima, ya wis agamamu ya kaya ngono kuwi. Saya enggak akan menyembah Tuhan kalian. Demikian juga kalian tidak akan menyembah Tuhan kalian sepanjang masih di agama masing-masing, itu maksudnya. Enggak boleh campur adukan maksudnya. Padahal seluruh ahli tafsir memahami bahwa ayat ini untukmu agamamu dan untukkulah agamaku sebagai ancaman maksudnya. Orang-orang kafir tidak akan beriman karena adanya perbedaan jelas antara agama tauhid dengan agama kesyirikan. Ayat ini bagi mereka dianggap sebagai pembenaran terhadap agama mereka. Padahal ayat ini dibuka dengan firman-Nya, Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi kadang-kadang orang-orang liberal itu pemahamannya dibalik-balik seperti itu. Kita harus hati-hati memahami yang seperti ini. Kemudian penamaan mereka kaum musyrikin Arab dengan kafirun menunjukkan bahwa ayat ini bukan membenarkan mereka, melainkan untuk menghina mereka dengan menamainya orang-orang kafir. Agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam, sebagaimana firman Allah, Innad dina indallahil Islam, Quran surah Ali Imran ayat ke-19. Innad dina indallahil Islam wa makhtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Jadi ini penegasan agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Jika mereka mengkufuri ayat-ayat Allah, ketahuilah Allah itu maha yang hisabnya bagus, hisabnya sempurna. Terus terserah nek memang kaya ngono kuwi, kira-kira begitu nggih. Allah juga berfirman di dalam ayat lain, wa may yabtaghi ghairul islami dzina, barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala min, sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Wa huwa fil akhirati minal khosirin, sungguh dia di akhirat nanti termasuk golongan orang-orang yang merugi. Nek eci ono wong golek agama selain Islam setelah diutus Nabi Muhammad SAW, maka enggak akan diakui, orang ketompo. Ini pembahasannya panjang banget bab masalah itu. Ada orang bertanya, dia berbuat baik, dia menolong orang, dia berbuat sampai sama istrinya baik, enggak pernah berbuat jahat. Kenapa kok kalau enggak Islam disiksa? Ini karena ini pernyataannya, barang siapa yang mencari agama selain Islam, koyo-koyo tuh enggak punya password itu loh. Bayangin sekarang. Orang pinter nih, IQ-nya bagus, 2 orang sama. Satunya daftar di UGM, dia terima. Satunya nggak daftar. Yang satu ini belajar nih, yang nggak daftar ini belajar. Sebagaimana belajarnya orang yang daftar. Nanti yang ini dapat ijazah, ini tidak. Kenapa ini dapat ijazah? Karena nggak daftar, walaupun ilmunya sama, ya nggak. Jenengan orang Islam berbuat baik, orang Kristen berbuat baik. Jenengan nolongin orang, mereka juga nolongin orang. Bahkan ada yang sangat baik, hidupnya selalu dalam kebaikan untuk manusia maksudnya. Kenapa kok disiksa? Jelas bahwa karena mereka nggak punya passwordnya, nggak punya kartunya, nggak punya kartu mahasiswanya itu loh. Paham nggak? Padahal kartunya jelas adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah ini loh maksudnya. Barang siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima, dan dia di akhirat menjadi orang-orang yang merugi. Lah ya merugi banget, perbuatan baiknya nggak ada artinya apa-apa di dunia. Ini jelas banget. Hal itu karena satu-satunya agama yang menyeru kepada tauhid dan penyembahan kepada pencipta alam semesta hanyalah Islam. Jangan perhatikan agama lain, semuanya mesti tidak mentauhidkan Allah. Ada yang trinitas, ada yang akeh banget dewa-dewa nih, ya kan? Yang menyeru kepada keesaan hanya Islam saja. Selain Islam semua agama adalah agama kesyirikan karena semuanya menyerukan penyembahan terhadap makhluk. Subhanallah ya. Kita itu harus memang benar-benar memohon sama Allah. Kok bisa ya makhluk menyembah makhluk? Jangan pikir coba. Logis enggak sih kita minta rezeki kepada makhluk? Logis enggak?
Saya di dalam kesusahan seperti sekarang ini, insya Allah mudah-mudahan Allah jaga. Insya Allah nggak pernah sampai bersandar manapun. Bahwa kita menyampaikan soal kepada makhluk, ya. Untuk orang yang saya anggap mampu, kadang-kadang saya ngobrol. Ya kan? Tapi berharap udah dia tidak jelas. Pokoknya saya minta, ya Allah solusinya milikmu. Saya ceritakan ya Mas Denny dan teman-teman. Ini setelah saya hijrah ya. Saya itu sekedar untuk kontrak rumah saja saya harus mikir. Dari mana ya nanti? Dari mana ya nanti? Dan selalu saya tidak pernah bisa mengumpulkan sejumlah uang untuk kontrak sampai datang waktunya. Selalu saja datang di saat terakhir dengan kejadian yang di luar nalar. Jadi saya kalau bayar kontrakan itu tiba-tiba datang uang di luar nalar. Saya juga nggak tahu nih, HP saya sekarang ini sudah banyak yang ngirimin pulsa, saya nggak tahu siapa. Jangan-jangan jenengan, saya nggak tahu. Itu pasti kok ada pulsanya. Saya nggak habis pikir. Itu tuh saja Allah yang menggerakkan, terserah Allah. Terserah Allah. Sebagaimana kasus Ammar, ada yang membiayai seperti itu. Apakah saya sangat berkebutuhan secara ini. Saya mintanya kepada Allah. Saya dikirimkan orang, saya pun nggak tahu siapa orangnya. Dan itu diantara amal yang terbaik seperti itu. Orang beramal nggak tahu yang ditolong siapa. Itu kan luar biasa. Orang yang ditolong doanya pasti nembus ke Allah. Karena Masya Allah, kebaikan luar biasa. Nah, walaupun dalam kondisi seperti itu, ya kita tetap jaga tauhid kita. Ya Rosa, saya baca Quran surah Az-Zariyat, surah ke-51, setelah 56, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, itu nanti lanjutannya tentang ini. Ya Razzaqu dzul quwwatil matin ursukni. Itu doanya saya minta kepada Allah. Itu kan ayat ke lanjutannya itu. Dari nanti jangan baca surah Az-Zariyat 56, 57, 58. Ya Allah, ya Razzaq, yang Maha Pemberi rezeki. Dzul quwwatil matin. Enggak ada yang punya kekuatan seperti kekuatannya Allah. Allah tuh enggak butuh makhluk, makhluk yang butuh dia. Ursukni. Ya Allah, berikan rezeki kepada kami. Kadang-kadang saya juga enggak meninggalkan doanya Nabi Musa ketika dalam kondisi kelaparan. Rabbi lima anzalta ilayya min khairin fakir. Itu lagi minta apa? Minta makan. Nabi Musa minta makan, bayangin. Habis dikejar-kejar oleh pasukannya Fir'aun, lari jauh banget, kelaparan. Duduk di bawah pohon, bingung. Kan yo lapar namanya habis dikejar-kejar. Rabbi lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, apapun bentuk kebaikan yang kau turunkan kepadaku, fakir, saya tuh butuh banget. Saya dalam kondisi terdesak sering seperti itu. Ya Allah, saya tuh harus bayar kontrakan hari ini. Apapun bentuk kebaikan yang kau turunkan, saya fakir, saya butuh. Itu belajar dari kisahnya Musa alaihissalam. Andai saya kaya raya kaya dulu, nggak kenal tuh doa-doa begitu Mas Denny. Seandainya saya masih kaya dulu, serba longgar, nggak kenal tuh yang begitu-gitu tuh, nggak kenal. Ngopo Robi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir, aku ora butuh kok. Ya kan? Duitku lagi oke, rumahku lagi banyak, ya kan? Tapi dengan kondisi yang seperti ini mungkin Allah maksudkan ke saya biar paham hal-hal seperti itu. Setidaknya itu faedah atau hikmah yang saya terima. Dan saya ketergantungannya kepada Allah tentu jadi lebih. Ya gimana? Mau bayar besok sekarang belum pegang uangnya, jangan gantung kepada Allah lebih enggak? Ya Allah, tolong ya Allah. So aku ingin bayar. Iya enggak? Iya enggak? Beda dengan udah siap, turah gitu. Jaluk ngopo. Iya enggak? Nah ini hikmah. Tentu saja yang saya ingin juga sugih, bersyukur, tentu yang diinginkan. Tetapi kalaupun kita dalam kondisi belum kaya raya, ingatlah tauhid tetap dijaga. Kemudian ini seandainya semua agama benar, tidak ada artinya Nabi Muhammad SAW diutus untuk berdakwah, Seandainya agama ini sebenarnya kabeh, lah yang ngopo diutus Rasulullah, ya enggak? Karena sudah itu benar semua, ngapain diutus? Rasulullah diutus dalam rangka untuk membenarkan yang keliru. Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, walladzi nafs Muhammadin biyadih. Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya. Ini sabda Nabi Muhammad SAW. Tiada seorang pun dari umat ini yang mendengar seruanku. Ini jelas banget.
Tidak ada umat ini yang mendengar seruanku, baik Yahudi maupun Nasrani, tetapi ia tidak beriman kepada seruan yang aku sampaikan, kemudian dia mati, pasti ia termasuk penghuni neraka jahanam. Illa kana min ashabin nar. Itu jelas banget pernyataan dari Muhammad SAW. Tidak satupun, baik dari kalangan siapapun, agama apapun, yang mendengar seruanku, berarti setelah Rasulullah diutus, kemudian tidak mengimaniku, dan dia mati dalam keadaan tidak mengimani Nabi Muhammad SAW, kecuali dia pasti masuk neraka jahanam. Ini penutup dari tafsir Quran surah Al-Kafirun. Itu ancaman besar buat seluruh manusia yang sampai kepadanya ilmu. Makanya kita ilmu ini terangkan kepada anak-anak kita, jadi bacaan untuk anak-anak kita. Video yang saya upload itu bisa dengan catat, jadi bahan cerita untuk anak-anak kita. Itu bekal hidup mereka yang paling utama. Persoalan rezeki nanti mereka ke depan akan kaya atau miskin kita nggak tahu ya. Nasib anak-anak kita berbeda-beda. Tapi yang pasti harus punya harta terbaik, yaitu tauhid. Karena itulah yang akan mengumpulkan kita di jannah nanti. Mas Denny dan saudara-saudaranya itu nanti kan disebutkan akan berkumpul di surga dari kalangan mereka yang beriman. Ini orang beriman anak kita ya orang bareng, ya kan? Sekarang kita di dunia ketemu terah saja senangnya kayak mana? Bagaimana nanti kalau kita ketemu terah di sana dari bapak-bapak kita min abaikum, kemudian dari keturunan kita disebutkan di ayat itu yang beriman kepada Allah syaratnya, yang punya tauhid maksudnya. Kita akan ketemu lagi dengan anak kita, mantu kita, cucu kita, mbah kita, bagi yang sama-sama punya keimanan. Maka dikatakan tidaklah siapapun setelah turun saya diutus kok tidak mengimani aku, kecuali dia pasti di neraka jahanam, enggak ketemu dengan orang-orang yang beriman. Maka kita berharap dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari surat yang agung ini, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah. Ternyata habis waktunya. Mau baca ini enggak jadi, besok lagi. Oke. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.